Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM 2011306048. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologi untuk mempelajari, mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang terkait dengan Islam, baik yang berhubungan dengan normativitasnya maupun akulturasinya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Umamin. Tujuan studi Islam yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tepat, abadi, dan dinamis. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Dengan demikian, ijtihad sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam menerangkan sesuatu persoalan yang tidak ada atau secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Normatif. Pengertian normativitas. Normativitas adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dan sumber-sumber hukum tentang persoalan ketuhanan. Islam normatif adalah mengumpulkan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Nabi yang kebenarannya bersifat mutlak dan murni dari firman Tuhan tanpa ada campur tangannya manusia. Normatif mencakup dua bagian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dibagi menjadi 4 metode. 1. Tahlil adalah metode penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Kedua, Izamil adalah metode tafsiran yang telah digunakan Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Ketiga, Muqarrin adalah suatu metode tafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsiran menyangkut penafsiran Al-Quran. Yang keempat, Maudih adalah metode tafsiran yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran
yang mempunyai tujuan yang satu yang sama. Bahasan topik atau judul terkait dengan penerbitannya sesuai dengan masa turunnya, selara dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian, memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian, mengistibatkan hukum-hukum. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi mencakup tadaris hadis. Tadaris hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas atau hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kleoternya maupun melalui penelitian selanjutnya. Historis mencakup 6 bagian, yaitu penafsiran, pemikiran, ijtihad, institusi keagamaan, pengalaman, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, Islam kontemporer. Pendekatan studi Islam. Pendekatan artinya secara pandang atau paradigma terdapat sesuatu hubungan ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Beberapa pendekatan dalam memahami agama itu ada 6, yaitu yang pertama, pendekatan teknologi normatif, pendekatan antropologi, pendekatan sosial budaya, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan filosofis. Pendekatan studi Islam. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis adalah memahami agama cenderung menggunakan cara berpikir deduktif, cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini dan mutlak adanya karena ajaran berasal dari Tuhan, sudah pasti benar, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan agama yang dari segi ajarannya yang pokok asli dari Tuhan yang di dalamnya tidak dicampur tangan atau penalaran pemikiran manusia. Pendekatan antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, perkembangan, jenis, adat istiadat, dan kepercayaan di masa lampau. Dengan mempelajari antropologis, kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia yang berpengaruh dalam pendidikan. Pendekatan sosial budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil pemikiran atau akal budi, bahkan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia, baik dalam bentuk kesenian atau istiadat. Yang keempat, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Yang kelima, psikologis. Psikologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan psikologis bertujuan untuk
memberi penjelasan fenomena beragama manusia yang akan dijelaskan dengan cara menguraikan kondisi jiwa manusia. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan yang menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Problem kontemporer. Teori problematika kontemporer itu ada dua. Yang pertama, teori Uhud. Pemikirannya yang terkenal adalah mengenai teori batas hukum Uhud, bahwa menurut teorinya perintah Allah yang diungkapkan Al-Quran dan Sunnah, terutama mengenai hukum, mengandung batasan maksimal dan minimal. Yang kedua, teori pribuminasi, suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing yang unsur-unsur lokal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.